Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Yang kali ini gue bakal bawain cerita dari Nageki Nobore lagi ya guys ya. Sesuai, ya permintaan kalian yang minta. Bang, Nageki bang, Nageki bang. Dan ya sebelum ke cerita kali ini gue mau ngingetin ya, buat lo yang belum nonton video rangkuman web novel Nageki Nobore sebelumnya, lo bisa lah cek ke playlist karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki Nobore, atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja lah ya. Di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki Nobore ya. Lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah ya, biar lo nggak pusing aja gitu kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas itu WN-nya, oke? Web novelnya, bukan light novelnya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dari apa yang lu tahu, coba lu cross check dulu. Yang lu baca itu WN-nya atau LN-nya. Nah, cerita kali ini itu dibuka sama Cry kan, dan ya Jian lah yang udah sampai ke tempat kumpulnya kesatria Alicia tuh, yang ya sebenarnya mau dibilang kesatria mereka malah mirip bandit sih. Mukanya aja ya pada muka-muka ya kriminal gitu loh. Udah gitu ya, ruangan mereka ngumpul itu kayak apa ya, kayak bau apek gitu kan. Terus mereka juga sambil mabok, terus judi. Dan ya walaupun Cry nggak peduli juga sih sebenarnya. Dan Jan itu ngenalin Cry kan ke Beaker tuh, yang bisa dibilang ya leader kesatrianya Alicia lah. Nah, Jan di situ nyuruh Beaker sama yang lain buat nggak ngurangin jumlah kesatrianya Alicia lagi gitu. Tapi ya Beaker malah kesel, seolah kayak dia itu yang disalahin tuh atas pembunuhan 5 kesatria Alicia sebelumnya. Dan ya Beaker ke Jan kesel sih, cuma ya kalau ke Cry mah kayak ramah gitu kan. Dia ngenalin diri kalau ya sebelumnya dia itu bandit terkenal sebelum masuk ke The Fortress. Dan ya orang-orang yang jadi kesatrianya Alicia termasuk 5 orang yang mati sebelumnya itu juga anggota banditnya si Beaker gitu. Jadi ya nggak mungkin kalau Beaker yang ngebunuh bawahannya sendiri kan. Dan ya udah, abis sesi perkenalan itu Jan cabut tuh kan. Yang abis Jan cabut, Cry ditanya-tanya lah sama bandit-bandit yang lain ya kan, sama Beaker dan yang lainnya lah, terutama soal pembunuhan yang pernah Cry lakuin. Karena ya mereka mikir kalau Cry pasti mantan bandit juga dong kayak mereka, makanya direkrut sama Olivia dan Jin gitu kan buat jadi kesatrianya Alicia. Tapi ya Cry dengan entengnya ngomong kalau dia nggak pernah ngebunuh orang, soalnya ya dia kan berperan sebagai otak ya. Sebenarnya pernyataan Cry nggak salah sih, mau ngomong soal kasus pembunuhan yang pernah dilakuin sama Liz ataupun sama Luke ya kan, ke orang-orang dunia bawah, ke underworld gitu kan ya. Apa ya, semuanya kan atas nama Cry juga, walaupun ya Cry merintahinya secara tidak langsung gitu kan ya, karena Cry juga nggak pernah ngasih perintah buat ngebunuh gitu loh. Cuma ya namanya bandit kebanyakan kan ya otak mereka didengkul gitu, makanya ya mereka malah apa ya, ngetawain Cry gitu, seolah kayak ya kekuatan itu segalanya gitu loh. Bahkan ya ada satu bandit yang belak-belakan banget lah ngomong kalau ya Cry itu hoki doang gitu loh, bisa jadi kesatrianya Alicia. Karena ya kalau ada slot kosong tuh kan di kesatrianya Alicia, ya Alicia bakal dapat robot penjaga sebagai penggantinya. Dan ya karena si Alicia kalau dapat robot penjaga berarti bisa diperintahin Alicia, makanya ya si Jan sama Olivia itu nyari orang yang ada di luar ruangan lah. Intinya yang nggak bisa diperintah sama Alicia gitu loh. Dan Cry itu nyoba ngorek info lebih dalam lagi kan. Dia nanya-nanya lah tuh soal Alicia yang mereka tahu kan. Dan kata mereka Alicia itu dikurung karena dianggap sebagai pengganggu dalam perebutan tahta. Nah, mereka itu ngasih tahu alasan Alicia nggak dibunuh sebagai jaminan untuk para bangsawan lah. Karena ya kalau misalnya di perebutan tahta nanti ya kan, itu pada mati semua ya, pada calon raja mati semua, siapa yang mau jadi raja, siapa yang mau memimpin Code Fortress gitu loh. Nah, disitulah perannya Alicia, karena ya para bangsawan itu nggak bisa gitu loh. Soalnya ya sistem di Code Fortress ngebuat orang yang berhak jadi raja, yang berhak memimpin Code Fortress ya cuma keturunan orang yang ngaktifin Code Fortress doang. Makanya ya sampai sekarang Alicia belum dibunuh gitu loh, untuk jaminan ya para bangsawan itulah. Terus ya mereka pada curhat tuh kan, yang sebenarnya ya keren nggak peduli juga sama curhatan mereka soal ya Beaker dan yang lainnya yang udah capek-capek ya kan dapetin tiket tuh buat ke Code Fortress gitu kan. Tapi ya sekarang mereka malah dijadiin baby sister begini gitu loh. Padahal ya yang lain pada sibuk nyiapin perang sama perebutan tahta kan. Dan ya Cry kayak biasa aja, udah iya aja dengerin mereka curhat gitu kan, sambil ya apa ya, bisa dibilang asal nanya aja lah alasan mereka tuh bisa dijadiin baby sisternya si Alicia ya, dalam tanda kutip kesatrianya Alicia itu kenapa gitu loh. Yang spontan ya mereka malah kesel dong sama omongannya Cry, yang ya kalau kata mereka sih ya lebih tepatnya mereka curhat panjang lebar gitu kan, yang sambil emosi juga kalau mereka itu ke Code Fortress
sebenarnya pengen ngacau kan, tapi ya karena apes aja ya kan, mereka malah ditangkap tuh sama Jen dan Olivia. Dan karena mereka nggak bisa ngelawan, berhubung status mereka ada di bawah Jen sama Olivia, ya udah mereka dijadiin baby sisternya Alicia. Yang dengan santainya Cray malah kayak apa ya, ikut-ikutan nyalahin Jen sama Olivia tuh, yang ngebiarin orang kuat kayak Beaker sama yang lainnya jadi baby sister ya kan. Yang spontan mereka malah kayak apa ya, terharu gitu kan. Bahkan yang mereka ngomong, lu teman kita, ya lu paham lah ya. Terus Cray kepikiran tuh kan buat negosiasi nih sama Jen dan Olivia biar ya Beaker sama rombongannya nih bisa direkrut nih sama pihak kerajaan. Yang spontan mereka pada langsung ngeliatin Cray tuh kan, sampai Beaker itu megang tangannya Cray terus ngomong, ide yang bagus, lu bisa bantu kita kan. Ya Cray ngangguk-ngangguk aja udahlah, sambil apa ya, bilang kalau oke, aku akan bernegosiasi dengan si siapa, Jen dan Olivia gitu. Nah, di lain tempat, Jen sama Olivia lagi diskusi tuh soal mereka yang ngelarin masalah kesatria Alicia yang ya slotnya sempat kosong lah. Dan Jen sama Olivia yang bisa dibilang mereka itu mate-nya Alicia, sebenarnya ya mereka itu nggak punya perasaan khusus gitu loh ke Alicia. Karena ya dari awal sampai sekarang, mereka juga nggak pernah gitu loh kontakkan langsung sama Alicia, kecuali ya tatap muka ya. Selain tatap muka mah nggak ada, bahkan ya suara Alicia aja mereka nggak tahu kayak gimana, saking ya nggak pernah denger gitu kan, nggak pernah ngobrol atau apa. Makanya ya mereka nggak punya perasaan khusus gitu loh ke Alicia. Dan kalau mau dibilang ya kan, sebagai mate-nya Alicia mereka juga nggak pantas gitu, karena ya mereka nggak ngapa-ngapain. Semua keperluannya Alicia ya kan, kayak makanan, minuman, edukasi, olahraga, terus hiburan, dan ya intinya semua hal lah yang diinginin sama Alicia itu udah dipenuhi sama sistem kode Fortes gitu. Jadi ya mereka bener-bener nggak kerja, yang ya mereka palingan cuma apa ya, bersih-bersih mansion, nyari kesatrianya Alicia, udah sebatas itu aja gitu loh. Makanya ya sebenarnya Alicia nggak butuh mate kayak mereka juga gitu loh. Mereka jadi mate-nya Alicia atas perintah saudara-saudaranya Alicia dan para bangsawan. Ya Jen sama Olivia di sini ditugasin buat nyari kesatria untuk Olivia, karena ya kalau Alicia nggak punya kesatria, secara otomatis sistem bakal ngasih robot kesatria, ya bukan robot kesatria, robot penjaga ke Alicia. Dan kalau Alicia punya robot kesatria atau robot penjaga ya kan, maka mustahil tuh Alicia bisa dibunuh. Soalnya ya robot kesatria itu apa ya, bisa dibilang terlalu kuat lah di kode Fortes buat dilawan sama manusia. Makanya ya Jen sama Olivia disuruh nyari manusia yang bisa dijadiin kesatria sekaligus algojo buat eksekusi Alicia. Biar ya apa ya, pas raja baru atau saudaranya Alicia itu naik tahta, ya Alicia bisa langsung dibunuh lah ya sama ya para, bisa dalam tanda kutip ya baby sister ya. Apalagi ya kondisi perebutan tahta di kode Fortes kan lagi panas-panasnya ya sekarang ya. Soalnya ya Raja Kode Fortes kan diduga udah mau mati tuh. Makanya ya mereka tuh buru-buru nyari kesatria buat Alicia, yang walaupun sebenarnya ada beberapa manusia yang lebih kuat dari robot kesatria di kode Fortes, tetap gitu loh mereka lebih mengutamakan manusia. Karena ya kalau ngelawan robot kesatria kode Fortes, iya bakal repot gitu loh. Ditambah ya Alicia kan juga punya wewenang di kode Fortes. Makanya ya Jen sama Olivia nggak berani gitu loh ngebunuh Alicia secara langsung. Mereka bakal pakai orang yang dalam tanda kutip ya sebagai tumbal gitu loh. Karena ya kalau misalnya nih Beaker ngebunuh Alicia, maka ya Beaker pasti bakal mati. Karena ya wewenangnya si Alicia kan ada di atas Beaker. Nah besok ya Cray lagi di kamarnya tuh kan, dia nikmatin semua fitur yang ada di kamarnya itu. Karena ya segala sesuatu yang ada di dalam kamarnya ya itu kan artefak gitu. Makanya ya dia bisa otak-atik ya, dia bisa nyoba-nyoba. Cray cuma mencet-mencet tombol doang gitu kan, tahu-tahu ruangannya berubah, munculin makanan, bahkan ya sampai munculin kamar mandi. Ini literally kamar mandi ya, bukan toilet doang. Ini kamar mandi, ada showernya, ada bathtubnya. Tapi ya ada satu yang keren nggak ngerti gitu loh, alat yang kayak HP gitu yang nempel di dinding ya, touchscreen dinding gitulah. Yang ya kalau soal alatnya sih keren paham ya, yang nggak dia pahami itu bahasanya. Soalnya itu kayak bahasa kuno atau ya bisa dibilang bahasa zaman Advanced Physical Civilization. Nah pas Cray lagi mikir kan kalau dia pengen nanya ke Olivia atau ke Jen tuh kan soal alat itu, tahu-tahu Olivia nongol sendiri lah sambil kayak ngos-ngosan gitulah, abis apa ya, kayak abis lari-lari gitu loh. Dan abis minum gitu kan, terus udah agak tenangan, Olivia ngasih tau lah soal Beaker sama rombongannya Beaker tuh yang udah pada mati abis nyoba nyerang kesatria penjaga dari anak raja yang lain. Dan di situ Olivia kayak gedek banget sama kelakuan gobloknya si Beaker gitu kan. Kok bisa-bisanya gitu kan dia nyerang kesatria penjaga dari anak raja yang lain gitu loh. Apalagi ya sekarang kan yang kesisa tinggal Cray doang, yang di matanya Olivia kan iya Cray nggak guna gitu loh, nggak bisa jadi Olgojo kan, jadi Algojonya si siapa, Alicia gitu loh. Sedangkan Cray dia bingung mau ngerespon gimana gitu loh. Ini cuma ngasih coklat doang lah ke Olivia ya, walaupun ditolak sama Olivia gitu loh.
Nah, Olivia nyuruh Cry tuh kan nyari 27 orang buat ngisi slot kesatrianya Alicia. Nggak peduli siapa aja, mau orang itu guna apa enggak. Yang penting carilah siapa aja yang bisa ngisi slot kesatrianya Alicia. Dan Olivia juga apa ya, naikin kelasnya Cry itu yang tadinya kelas 1 jadi kelas 3 biar ya Cry itu bisa ngatur kesatrianya Alicia yang lain gitu loh. Jadi ya Cry jadi leadernya lah, dan ya kenaikan kelasnya Cry dari kelas 1 ke kelas 3 itu disetujuin tuh sama sistem Code Fortress. Cuma ya yang Cry bingung di sini, emang Olivia nggak bisa apa? Kan Olivia tuh warga kelas 5 gitu loh. Udah gitu ya apa ya, bisa ngasih larangan gitu kan ke kelas di bawahnya. Makanya harusnya Olivia bisa dong. Yang kalau kata Olivia ya skill larangan juga masih ada celahnya gitu loh. Makanya ya beberapa kali itu ada kejadian yang bisa dibilang ya tak terduga lah, kayak kasusnya Beaker, terus kasus bawahannya Beaker sebelumnya yang ya itu kan celah gitu loh dalam skill larangan yang dimiliki sama warga kelas 5. Dan Cry mulai paham nih batasannya gimana tuh soal skill larangan warga kelas 5. Makanya ya dia minta izin lah ke Olivia buat nyari orang di gerbang masuk Code Fortress gitu kan. Yang ya gimana ya, Cry kan kemarin juga lewat situ kan, pasti ada aja lah orang yang masuk gitu kan, pikir Cry begitu. Cuma ya kata Olivia, kalau sekarang udah nggak ada nih orang yang masuk lagi ke Code Fortress. Dan Olivia di situ nyaranin udahlah mending nyari para kriminal aja tuh di penjara Code Fortress. Dan Olivia juga ngasih ancaman ke Cry kalau Cry ini bakal dibunuh nih kalau sampai nggak bisa menuhin kota atau ya slot kesatrianya Alicia. Nah, di lain tempat, Kaiser itu lagi di penjara kan. Dia diikat gitu kan, terus diborgol juga. Yang ya kondisinya duduk, dia diikat duduk gitu kan pakai rantai, terus diborgol juga. Yang bahkan orang yang sekelas Kaiser aja itu nggak kuat gitu loh buat ngancurin borgolnya. Dan ya rantai yang ngikat dia, dan yang dia ingat kalau tadi dia itu masuk ke Code Fortress, dan pas masuk itu dia pengen nuker kartu besinya kan, kartu identitasnya sama orang lain, terus pakai nama palsu gitulah. Tapi ya tiba-tiba dia malah apa ya, kayak lemes gitu kan pas masuk ruangan yang disuruh sama si siapa, staff gitu kan, staff penjaga. Dan dia itu malah ditangkap tuh sama robot penjaga Code Fortress. Dan ya dia emang sempat gitu kan ngelawan dan ngancurin salah satu robot penjaga gitu kan, tapi karena robotnya banyak banget dia cuma bisa ngancurin satu doang. Nah, nggak lama pangeran pertama Code Fortress yang gue bingung ini nyebutnya gimana namanya ya, soalnya tulisannya ANGUS aja. Ini bacanya antara Angus apa Angus gitu loh. Tapi ya karena kita orang Indonesia, kita baca Agus saja ya. Ya pokoknya si Agus ini datang-datang ke tempat Kaiser pakai muka sombong gitu lah, yang ya biasa muka-muka khas pangeran bangsat gimana sih ya. Agus di situ muji-muji tuh kan kekuatan Kaiser soalnya ya bisa ngancurin robot penjaga. Tapi ya di sini si Agus gak tahu nih kalau orang yang dia tangkap itu Kaiser gitu loh. Dia ngiranya ya kalau orang yang dia tangkap itu Cry. Nah, Agus itu nyerocos mulu kan, sampai gua nggak tahu ini orang goblok apa gimana ya. Masa iya dia ngebocorin soal rencananya gitu loh. Yang apa ya, yang ngasih 3 kartu besi kan ke asosiasi Hunter tuh buat mancing mereka. Dan akhirnya ya dia berhasil nangkep 2, yang artinya ya di sini bukan cuma Kaiser tapi saya juga berhasil ditangkap tuh. Yang by the way di sini gue jelasin dikit nih ya. Sebelumnya pihak asosiasi Hunter itu kan kayak nemu kapsul gitu kan yang isinya surat sama kartu besi gitulah, kartu besi Code Fortress. Nah, tujuannya buat mancing pihak asosiasi Hunter ya, walaupun pihak asosiasi nggak pakai kartu yang dikasih sama si Agus itu, cuma ya tetap aja ujung-ujungnya Kaiser sama saya ya ketangkep gitu loh pas cek kekuatan, soalnya ya kekuatan mereka udah melebihi angka normal gitulah. Nah, yang nggak ketangkep di sini cuma Cry doang kan. Dan kalau seandainya mereka pakai kartu besi yang ditemuin sama pihak asosiasi gitu kan, udah pasti mereka semua bakal ditangkap, termasuk Cry gitu kan, bakal langsung ditangkap lah sama pihak Code Fortress. Soalnya ya kartu besinya mewah banget, kartu besi khas bangsawan gitulah, bangsawan di Code Fortress. Nah, Agus cerita kan soal dia yang berhasil nangkep saya tuh. Terus dia juga nyuruh Kaiser tuh kan buat nurut ke dia dan jadi bawahannya, yang ditolak mentah-mentah lah sama Kaiser. Cuma ya itu sih, siapa Om Agus itu nggak nyerah gitu kan. Dia malah kayak ngeluarin semacam topeng putih yang polos gitu lah ya kan, yang spontan. Feeling Kaiser langsung nggak enak tuh, dia langsung matahin tangannya sendiri di situ, yang bikin Agus panik banget tuh. Tapi ya Kaiser nggak berhenti, dia bahkan nggak cuma matahin tangannya doang, tapi sampai ngancurin tulang-tulang sama otot-ototnya gitu kan. Yang spontan Om Agus kesel di situ. Cuma ya Kaiser senyum doang, karena ya yang berhasil ditangkap kan dia sama saya tuh, yang artinya Cry masih bebas dong. Dan Kaiser di sini mikirnya percuma lu nangkep gua sama saya, karena ya jokernya atau core-nya ya kan di sini kan masih bebas ya, core-nya kan Cry ya, pikir Kaiser begitu. Dan Cry kan Kaiser mikir kayak gitu sambil senyum-senyum tuh. Dan itu bikin Om Agus kesel banget, dan jadinya dia masangin topeng putih polos tadi ya kan ke
si Kaiser, yang akhirnya yang ngebuat Kaiser diem, dan Topeng itu kayak apa ya, punya kekuatan mind control gitulah, yang jadinya ya Kaiser tunduk, nurut, dan patuh gitulah ke Om Agus. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita Om Agus kali ini. Om Agus anjing. Udah, pokoknya cukup sampai di sini ya untuk cerita kali ini. Gimana nih cowok, menurut lo soal cerita kali ini, bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lu di kolom komentar. Dan ya, kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu, kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.